Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan metode statistik. Pada kesempatan ini kita akan membahas ukuran pusat data, lokasi, dan beberapa ukuran statistik lainnya. Tentu dari pembelajaran ini kita berharap bahwa teman-teman bisa memahami terkait dengan jenis-jenis ukuran pemusatan, lokasi, dan ukuran statistik lainnya yang bagaimana menghitungnya, kemudian menggunakan serta menafsirkannya sehingga memudahkan peneliti atau memudahkan para pengguna dalam melakukan kajian statistik deskriptif terhadap suatu data, dan jika memang ini dilakukan pada penentu kebijakan, misalkan di official statistik, maka ini bisa membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini beberapa ukuran statistik yang akan kita pelajari ya. Yang akan kita pelajari itu ada 3 ukuran statistik. Pertama, pemusatan yang terdiri dari rata-rata hitung, rata-rata ukur. Hitung dan ukur ini ada yang tertimbang dan tidak tertimbang. Kemudian ada rata-rata harmonis, median atau nilai tengah, dan modus. Serta di ukuran lokasi kita akan belajar kuartil, desil, persentil. Dan di ukuran dispersi, kita akan belajar tentang rank atau rentang, ragam atau varian, standar deviasi atau simpangan baku, serta koefisien variasi. Mungkin yang koefisien variasi ini ya baru teman-teman dapatkan, dan nanti kita lihat kegunaan masing-masing ukuran ini seperti apa gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat. Nah, biasanya nanti salah satu aplikasinya ketika teman-teman melakukan suatu analisis, biasanya dieksplorasi data. Nanti apakah datanya itu sudah berdistribusi normal atau menyebar dengan distribusi lainnya pertama, kemudian untuk untuk ketika teman-teman menggunakan regresi, nanti apakah berdistribusinya itu atau sebaran datanya itu linear atau tidak gitu ya. Itu bisa dilihat dari yang digunakannya nanti adalah gabungan dari beberapa ukuran pemusatan. Kemudian ukuran pemusatan ini merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dalam pengambilan keputusan. Ya, tapi di sini pengambilan keputusannya bukan dalam artian mengeneralisasi gitu ya, karena kembali kepada definisi bahwa statistik deskriptif kita tidak bisa mengambil kesimpulan dalam artian mengeneralisasi hasil gitu ya, tetapi kita hanya bisa melihat gambaran objek kajian kita. Kemudian ukuran pemusatan data itu terdiri dari rata-rata hitung, modus, median gitu ya, baik untuk data tunggal ataupun data berkelompok. Kalau tadi bertanya jenis rata-rata itu banyak, ya memang banyak jenis rata-rata itu, tetapi yang sering digunakan untuk melihat ukuran pemusatan itu adalah rata-rata hitung. Pada kondisi-kondisi tertentu baru kita akan menggunakan jenis rata-rata yang lain. Nah, yang pertama itu adalah rata-rata ketika kita berbicaranya statistik atau sampel gitu ya, sampel itu kan menghasilkan statistik, maka simbolnya adalah X bar. Kalau populasi yang kita ukur adalah parameter gitu ya, dan dilambangkan dengan mu. Rata-rata hitung ini diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh angka data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, ketika beberapa jenis rata-rata yang sering dipakai itu ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmoni. Nah, kalau rata-rata ukur biasanya dihitung untuk pertumbuhan, biasanya banyak digunakan di menghitung investasi, tingkat suku bunga gitu ya, atau pertumbuhan penduduk itu geometrik. Kemudian sifat rata-rata hitung
jumlah deviasi itu selisih dari kedua kelompok nilai terhadap rata-ratanya itu sama dengan 0. Jadi di sini ketika teman-teman menghitung selisih dari suatu kelompok, selisih nilai rata-ratanya dari suatu kelompok, maka dia akan 0 ya jumlah deviasinya. Nah, jika suatu kelompok data sangatlah heterogen, rata-rata hitung tidak dapat mewakili tiap nilainya dengan baik. Kenapa? Karena rata-rata hitung ini dipengaruhi oleh data-data pencilan, data-data outlier atau data-data yang jauh dari sebaran yang ada. Misalkan di kelas ini rata-rata nilai ujian metode statistiknya itu adalah di 70, 75 gitu ya, 60. Ternyata ada 3 orang yang nilainya 100. Nah, maka kemudian rata-rata yang dihasilkan itu akan sangat dipengaruhi oleh nilai 100. Yang harusnya tergambar misalnya ternyata rata-ratanya di sekitar 69 atau 72, karena dimasukkan nilai yang 100 tadi, 3 orang, maka kemudian rata-ratanya bisa berubah. Tidak pada posisi yang tadi, bisa jadi 76 gitu ya. Nah, dengan demikian berarti tidak menggambarkan kondisi data yang sebenarnya. Kemudian rata-rata hitung ini ada yang tertimbang. Nah, contohnya jika X1 hingga Xn adalah kumpulan data sebanyak N sampel dari N populasi, di mana Xi adalah nilai karakteristik unit sampel ke I, atau ini adalah data yang kita miliki, maka rata-rata hitung adalah X bar sama dengan, kalau sampel X bar sama dengan 1/N sigma Xi. Ya. Kemudian populasi mu sama dengan 1/N besar sigma Xi. Oke, nah kalau data berkelompok, maka di sini ada nilai tengah gitu ya. Ada nilai tengah dikalikan dengan frekuensinya. Kalau data berkelompok itu seperti 0 sampai 5, misalkan umur gitu ya, 0 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Nah, maka bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu, untuk kemudian kita bisa mendapatkan gambaran berapa rata-rata umur di suatu tempat tersebut gitu ya. Nah, rata-rata hitung tertimbang ini kita lambangkan penimbangnya dengan WI gitu ya, di mana ini merupakan suatu angka yang dipakai sebagai penimbang atau pembobot dari suatu nilai Xi agar nilai statistik yang dihasilkan lebih akurat atau teliti gitu ya. Pemilihan angka penimbang ini adalah angka atau ukuran yang relatif, ada hubungannya dengan data yang dihitung. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana menentukan penimbang gitu ketika nanti sudah masuk di mata kuliah metode penarikan contoh. Kayaknya di situ kita bisa penimbangnya harus bagaimana, karena harus melihat karakteristik dari data atau sampel yang ingin kita kaji. Nah, bagaimana rumus rata-rata tertimbang? Sama saja dengan yang tadi, hanya kemudian si Xi-nya dikalikan dengan penimbang, dibagi dengan penimbangnya. Jadi di sini bukan jumlah sampel lagi, tetapi yang pembaginya adalah penimbang. Kemudian pemberian faktor penimbang terhadap suatu barang dapat dilakukan secara subjektif dan secara objektif. Nah, secara objektif ini memberikan pembobotan berdasarkan data lain sebagai informasi tambahan, atau yang subjektif ini memberikan pembobotan berdasarkan cara pandangan masing-masing orang gitu ya. Nah, biasanya kita orang statistik lebih pada yang objektif, nanti didasarkan pada metode yang kita gunakan, teknik samplingnya juga apa, seperti itu. Nah, ini contoh rata-rata tertimbang. Misalkan seorang konsumen pada bulan September 2012 membeli 4 jenis barang kebutuhan pokok. Kuantitas dan harga per kilo masing-masing barang sebagai berikut. Nah, maka yang menjadi penimbangnya di sini adalah banyaknya barang yang dibeli dikalikan dengan harga.
Nah, oke, didapatlah 556.500 dibagi dengan sigma WI. Sigma WI-nya adalah 61,5. Maka rata-rata pembelian yang dilakukan oleh orang tersebut itu adalah 9.000 per kilo. Nah, contohnya di sini rata-rata nih, ini kan variatif sebenarnya ya. Ada yang sangat jauh sekali, nilainya 1.000. Tapi seolah-olah rata-rata dari belanjaan orang tersebut itu adalah 9.000 gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian secara subjektif. Besaran bobot atau timbangan untuk masing-masing barang nilainya boleh ditentukan sembarang menurut pandangan masing-masing orang. Nah, di sini penghitungan misalnya karena beras adalah barang pokok utama, maka bobotnya harus paling besar. Misalkan 10, sedangkan yang di bawah beras diurutkan sesuai dengan kriteria atau grade-nya gitu ya. Nah, di sini berarti X bar di sini adalah 8.250. Jadi ini berdasarkan pertimbangan tertentu tetapi tetap dilandaskan pada suatu teori. Namun hanya kalau kita lebih pada yang objektif nanti ya menggunakan tertimbang ini. Kemudian ada yang disebut dengan rata-rata harmoni atau harmonic average, adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan. Rata-rata harmonik ini sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau aritmatik. Baik digunakan jika data yang kita peroleh itu mempunyai beberapa pencilan. Nah, jadi kapan kita menggunakan data harmonik? Nah, data harmonik digunakan ketika tadi ada pencilan. Pencilan itu data yang jauh dari sebaran yang ada. Nah, rumus untuk data berkelompok tidak berkelompok atau data tunggal ini adalah N dibagi sigma 1 per XI. N ini banyaknya sampel ya, kemudian 1 per XI ini adalah XI-nya nilai tengah kelas ke I. Kemudian untuk data berkelompok di sini ada frekuensi dibagi dengan sigma frekuensi dibagi dengan XI. Kemudian rata-rata harmonis tertimbang ini adalah RH sama dengan sigma WI dibagi dengan sigma WI per XI. Di sini ya bedanya nih, 1 per XI. Kalau di rata-rata hitung kan 1 per N kali sigma XI. Tapi kalau di sini N dibagi dengan sigma 1 per XI. Oke, ini contohnya untuk rata-rata harmoni. Oke. Nah, kemudian rata-rata ukur digunakan apabila nilai data satu dengan lainnya berkelipatan. Rata-rata geometri sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan, rata-rata tingkat pertumbuhan, atau rasio rata-rata untuk data berurutan tetap atau hampir tetap untuk rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase. Nah, ini rumus rata-rata ukur atau rata-rata geometri. Jadi G sama dengan akar N dari X1 kali X2 hingga dikalikan XN gitu ya. Atau X1 sampai dengan XN dikalikan dipangkatkan 1 per N, itu sama saja. Oke. Kemudian ini data rumus rata-rata geometrik untuk data berkelompok. Produk dari XI pangkat FI dipangkatkan 1 per N. Ya, atau menggunakan antilo dikalikan 1 per N sigma FI log XI. Nah ini pengembangan dari rata-rata ukur, contohnya adalah untuk menghitung rata-rata atau tingkat bunga majemuk. Jadi PN sama dengan P0 ditambah 1 dikalikan 1 plus R dipangkatkan N. Nah, maka untuk menghitung R-nya itu adalah akar N dari PN per PO dikurang 1. PN itu adalah jumlah akumulasi pada akhir tahun ke N. PO adalah jumlah uang mula-mula dan R adalah tingkat bunga. Ya. Ini contohnya.
Jumlah pinjaman tahun 2000 1,08 miliar, tahun 2001 2,041 miliar, 2002 24,669 miliar. Berapa rata-rata tingkat perubahan pinjaman per tahun? Nah, maka di sini dihitung 1,8 perubahan dari 2000 ke 2001 dikurangi ya. Begitu juga yang bawah, kemudian kita hitung rata-rata geometrinya. Akar 2 dari 1,879 dikalikan 12,086. Jadi rata-rata tingkat perubahan pinjaman per tahun untuk tahun 2000-2002 adalah 4,765 miliar. Nah, ini untuk data berkelompok, sama saja ya prosesnya, hanya menggunakan logaritma. Kemudian dicarilah anti-log-nya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah rata-rata, ukuran pemusatan itu ada yang disebut dengan median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari rata-rata yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Jika nilainya ganjil, maka maksudnya jika datanya ganjil, maka dua data yang berada di tengah dibagi dua. Kalau yang genap itu yang ganjil itulah yang di tengah, kalau yang genap yang bagian tengahnya dijumlahkan dibagi 2. Ini untuk data berkelompok. LME itu adalah tepi bawah kelas median, berarti kan dikurangi 0,5 ya, tergantung kalau dia 3 digit berarti ya dikurangi 0,005. I interval kelas median, FO adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, N adalah jumlah frekuensi, FME adalah frekuensi kelas median. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada berat badan warga RT 08 tahun 2020. Oke, ada nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 61. Kemudian frekuensinya 5. Nah, LME di sini kan tepi bawah kelas median. Di sini ada 100, berarti mediannya ada di 50-an ya. 5 tambah 18, 23. 23 tambah 42 sekitar 60-an, berarti ada di kelas ketiga. Nah, maka kemudian kelas ketiga inilah yang dijadikan kelas median. Ada dikurangi 0,5 karena di sini tidak ada digit desimal. Kelas intervalnya 3, I-nya. N per 2 itu ada 100 dibagi 2. FO itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini 23, 5 tambah 18 ya, dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi median 42. Oke, tinggal dihitung nanti ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ada modus. Modus itu adalah nilai atau frekuensi tertinggi ya dari sekelompok data. Nah, suatu distribusi mungkin tidak mempunyai modus atau mungkin mempunyai 2 modus atau lebih. Distribusi disebut unimodal. Jadi kalau mempunyai modusnya itu lebih dari 1, maka disebut kalau 1 dia unimodal, kalau 2 itu multimodal, atau mempunyai lebih dari 2 modus tetap disebutnya multimodal. Nah, data tunggal itu rumusnya adalah rata-rata dikurangi 3 rata-rata dikalikan rata-rata dikurang median. Itu untuk mencari modus gitu ya. Kemudian tapi biasanya langsung dilihat juga kan data sudah terkelompok ya. Itu biasanya sudah bisa langsung dilihat mana modusnya gitu ya. Nah, kalau yang data berkelompok tetap harus kita hitung terlebih dahulu. Rumusnya seperti itu, nanti kita lihat di contoh. Nah, ini ya.
LMO itu adalah batas bawah kelas modus. Berarti di sini modusnya ada di sama ya di kelas ketiga, berarti LMO adalah 65,5 ditambah 3 kali 24, ini adalah frekuensi MI itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas modul. Harusnya 23 ya. Sebelum kelas modus bukan 24. Kemudian FMI sama frekuensi kemudian FM2. FM2 itu adalah frekuensi kelas yang memuat modusnya. Setelah kelas yang memuat modusnya. Selisih, sorry di sini selisih. Selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti dikurang ya. Kelas modusnya ada di 42 dikurangi sebelum kelas modus. Sebelum kelas modus. Dan yang selisih kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus ya. Oke. Di 42 kurang 27. Kemudian yang ini 42 kurang 18 yang FM1-nya. Nah, ini hubungan median modus ketika rata-rata sama dengan median sama dengan modus, maka dia akan simetris ya. Kalau kita gambarkan kurvanya akan simetris. Ini dasar dari pembelajaran distribusi nanti. Nah, kalau rata-ratanya lebih besar dari median, lebih besar dari modus, maka dia akan menceng ke kanan. Sebaliknya, kalau rata-rata kurang dari median, kurang dari modus, maka dia akan menceng kiri. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa rata-rata ini sangat tergantung pada pencilan ya. Jadi kalau ada pencilan lebih baik teman-teman menggunakan modus atau median. Nah, ukuran posisi ini menunjukkan posisi relatif dari suatu nilai terhadap nilai lainnya. Data diurutkan dari kecil ke besar. Ya, ada kuartil di mana data dibagi menjadi 4 bagian, desil 10 bagian, dan persentil 100 bagian. Ini beberapa rumus untuk kuartil ya. Di sini ada data tunggal dan data kelompok. Kalau untuk data kelompok tentu berarti akan terkait dengan frekuensi ya. Oke. Kemudian nah nilai Q2 itu biasanya sama dengan nilai median ya. Oke. Ini contohnya. Silakan dipelajari. Tinggal masukin rumus mudah ya. Nah, ini boleh nanti dicoba untuk latihannya. Bisa digunakan selain untuk mencari desil ke-6 atau persentil ke-50. Teman-teman bisa latihan juga untuk menghitung rata-rata, median, modus untuk data berkelompok. Oke. Demikian materi untuk hari ini terkait dengan ukuran pemusatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.